Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Diskusi, sebuah kursi telah dihancurkan menjadi terak oleh telapak tangan. Ye Chen, kamu sedang mencari kematian. Cheng Kun yang marah telah berdiri, berteriak keras, aura menakutkan tiba-tiba muncul, aura dingin menyapu satu sisi, dan seluruh tempat berubah menjadi es dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Mata telanjang. Cheng Kun, apakah menurutmu aku tidak ada? Yang Ding Tian mendengus dingin, tiba-tiba berdiri, dan aura Cheng Kun yang tidak lemah muncul, menghalangi tekanan kuat yang diberikan Cheng Kun kepada Ye Chen. Apa? Master Sekte Zeng yang mencoba membunuh seseorang. Dengan Yang Ding Tian melindunginya, Ye Chen menatap Cheng Kun dengan dingin. Hal-hal yang menipu tuan dan menghancurkan leluhur seharusnya menebasmu dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba Cheng Kun berteriak. Kata-kata Master Sekte Zeng yang salah. Ye Chen mencibir, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, dia menatap lurus ke arah Cheng Kun tanpa rasa takut, Sekte Zeng yang menolak saya hari itu, bagaimana saya bisa menipu tuanku dan menghancurkan nenek moyangku? Itu benar. Anak itu benar. Begitu Ye Chen selesai berbicara, lelaki tua Zuge, yang takut dunia tidak akan kacau, berkata dengan nada aneh, jika kamu tidak bisa berlatih, kamu akan dibuang seperti sampah. Sekte Zeng yang Anda sangat tidak manusiawi. Jika Anda tidak setuju dengan saya, Anda akan membunuh seseorang, apalagi tidak berkualitas. Zuge Yu. Cheng Kun memandang lelaki tua Zuge dengan dingin dan mengertakkan gigi. Kenapa? Jika kamu masih berpikir kamu bahkan tidak bisa membunuhku, maka izinkan aku memberitahumu dulu, Pak Tua, suasana hatiku sedang tidak baik akhir-akhir ini, tolong jangan main-main denganku, atau aku akan pergi. Kehilangan kesabaran. Kamu. Cheng Kun tidak muncul dalam satu nafas, dan hampir mati lemas karena luka dalam. Dia bisa melihat bahwa Zuge Yu berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Ye Chen. Dia punya alasan untuk percaya bahwa jika dia benar-benar menyinggung lelaki tua Zuge, Zeng Yangzong tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Ini bukan lelucon. Situasi telah berubah menjadi situasi saat ini, bahkan jika dia hanya bisa menghancurkan giginya dan menelannya di perutnya. Salah perhitungan serius. Dia pikir dia bisa menggunakan Ye Chen untuk mempermalukan Heng Yuezong dengan parah, tetapi siapa yang mengira bahwa Ye Chen akan memberinya tipuan seperti itu, tidak hanya dia tidak dapat mempermalukan Heng Yuezong, tetapi dia dan Zeng Yangzong menjadi bahan tertawaan terbesar di sini. Ini namanya apa? Tidak bisakah kita bertarung lagi? Di sini, Ye Chen sudah melompat ke panggung pertempuran, dan suara teriakan bergema di seluruh penonton. Kata-kata Ye Chen menarik perhatian semua orang. Di atas panggung, Ye Chen sudah berdiri diam, dia memutar lehernya dan meregangkan tubuhnya saat ini, bersiap untuk pertempuran. Sui Yin, biarkan aku menghapusnya. Tiba-tiba, suara Cheng Kun terdengar dari kursi tinggi. Wajah orang ini suram dan menakutkan, dan kata-katanya diucapkan di depan umum tanpa rasa malu. Sui Yin akan memenuhi misinya. Sui Yin segera menjawab, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan bagus untuk tampil. Master Sekte Zeng Yang, jika kamu mengatakan itu, maka aku tidak akan menyelamatkanmu kamu. Ye Chen memutar lehernya lagi. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Sui Yin mencibir dengan dingin, dan segera mengambil langkah, dan seluruh orang menghilang tanpa jejak, dan satu-satunya hal yang dapat didengar di panggung pertempuran adalah suara angin yang samar. Ini teknik tembus pandang lagi. Penonton dari segala arah berbicara satu demi satu. Ye Chen mungkin akan menderita. Kamu harus tahu bahwa Sui Yin tidak hanya bagus dalam hal tembus pandang, dia juga merupakan alam yang sebenarnya. Di tengah diskusi dari segala arah, Ye Chen tidak bergerak sedikit pun. Dia seperti patung, berdiri di platform pertempuran seperti itu, jubahnya bergerak tanpa angin, rambut hitamnya bergoyang tanpa angin, yang terpenting adalah sikapnya, tanpa gelombang sedikit pun, dan dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Bukankah seharusnya kamu tertipu? Di bawah, si Tunan dan yang lainnya berdiri satu demi satu, menatap panggung dengan cemas. Teknik tembus pandang saudara muda Sui Yin sulit bagiku untuk melihatnya. Ye Chen, apakah kamu masih hidup?
Banyak murid dari Sekte Zeng yang menunjukkan senyum sinis, seolah-olah mereka telah melihat adegan kematian tragis Ye Chen. Suara mendesing. Suara mendesing. Di atas panggung, sayup-sayup suara angin masih terdengar. Tapi Ye Chen masih tidak bergerak, karena dia sedang menunggu kesempatan. Meskipun tembus pandang Sui Yin luar biasa, tidak ada yang disembunyikan di matanya. Dia bahkan tidak perlu melihat, dia bisa merasakan posisi Sui Yin. Akhirnya, dia menyipitkan matanya sedikit, dan mengunci tubuh Sui Yin dengan sangat akurat. Kemudian, di bawah perhatian semua orang, dia melangkah maju dengan langkah tiba-tiba, lalu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan berteriak ke wajah Sui Yin yang hendak menyerangnya, gerakannya cepat, akurat dan kejam. Bentak. Mendengar tepuk tangan yang jelas dan nyaring bergema ke segala arah, Sui Yin yang tak terlihat dipaksa keluar oleh tamparan Ye Chen. Saya tidak tahu apakah itu tidak terduga atau terlalu ceroboh, tetapi dia ditampar dengan sangat kuat. Seluruh wajah berkerut, dan seluruh orang terhuyung-huyung. Dengan baik, adegan seperti itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Di sini, Sui Yin, yang ditampar oleh Ye Chen dalam keadaan linglung, benar-benar terkejut. Pada saat itu, sebelum teknik rahasia mengerikan yang telah dia persiapkan dieksekusi, tamparan Ye Chen datang ke arahnya tanpa memihak. Bagaimana ini mungkin? Sui Yin tidak dapat mempercayainya. Teknik tembus pandang yang sangat dia banggakan dengan mudah dipatahkan oleh seseorang di Yuanjing. Ketika dia terkejut, dia menyadari bahwa sepasang tangan telah memegang lengannya, dan dia yang masih dalam keadaan linglung menyadari bahwa kakinya telah meninggalkan tanah dan seluruh tubuhnya diayunkan. Melihat hal tersebut, para anggota Sekte Heng Yue tidak tahan untuk melihatnya secara langsung, karena Ye Chen hendak melakukan aksi melempar orang lagi. Ledakan. Dengan gemuruh yang mengejutkan dari platform pertempuran, semua orang yang masih dalam keadaan lamban terbangun, dan ketika semua orang melihatnya, hati kecil itu tidak bisa menahan untuk tidak berdebar. Di atas panggung, Sui Yin, yang menerima tamparan yang kuat, dibanting ke panggung pertempuran setelah dijemput oleh Ye Chen, dan sebuah kawah berbentuk manusia dihancurkan dari panggung pertempuran yang sangat keras. Engah. Sui Yin memuntahkan seteguk darah setinggi lebih dari 3 kaki, semua organ dalam terlantar, dan semua tulang di tubuhnya patah. Ini tidak mungkin. Sui Yin ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulutnya, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan sebelum dia dapat melihat Ye Chen, dia menemukan bahwa tubuhnya telah meninggalkan tanah lagi. Baru saja aku melihat bahwa kamu tergila-gila pergi ke langit, jadi aku akan mengirimmu ke langit untuk bermain. Mengikuti raungan Ye Chen, dia penuh kekuatan, dan pinggang serta kudanya bersatu, dan dia dengan tegas mengangkat Sui Yin dari platform pertempuran terbang keluar. Wow! Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala, dan mata mereka mengikuti arah Sui Yin Fei. Melihat Sui Yin lagi, seluruh tubuhnya seperti busur anggun, terbang keluar dari arena pertempuran di bawah perhatian semua orang, dan kemudian keluar dari tempat tersebut. Ledakan. Segera, ada suara gemuruh di luar tempat tersebut, dan sebuah batu besar hancur berkeping-keping oleh tubuh Sui Yin yang jatuh. Penonton terdiam dalam sekejap. Apakah ini dikalahkan? Tidak ada yang tahu kapan atau siapa yang bertanya ragu-ragu dengan suara rendah, yang merusak ketenangan pemandangan. Ini terlalu cepat. Situ Jin dan Sangguan Bo membuka mulut mereka satu demi satu. Aku belum menyadarinya. Mengapa orang terbang? Di kursi, Situ Nan dan yang lainnya memandang ke panggung dengan takjub. Sebagian besar murid sejati lainnya baru saja pulih dari keterkejutan mereka. Kakak, kamu telah menjadi master. Chu Linger melihat ke panggung dengan takjub. Sudah baik-baik saja. Chu Xuaner membuka mulutnya, dan ekspresinya sangat indah. Tidak mungkin. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah murid Sekte Zeng Yang, seorang murid sejati dengan keterampilan tembus pandang, yang dikalahkan dengan sangat sederhana dan rapi sehingga mereka tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Bab 217. Serangan balik yang mengejutkan. Pada saat ini, mata semua orang penuh kegembiraan. Pertarungan yang dianggap tanpa ketegangan berakhir begitu cepat, dan pihak yang menang ternyata adalah orang yang paling tidak mereka hargai. Anda tahu, Ye Chen hanya berada di alam asal manusia, sedangkan Sui Yin berada di alam yang sejati, dan dia menjadi tidak terlihat ketika dia muncul, tetapi ketika dia muncul kembali, dia ditampar oleh Ye Chen. Di bawah panggung, beberapa murid Zeng Yangzong bergegas keluar. Segera, 3 atau 4 orang kembali membawa tubuh berdarah, benar-benar berdarah,
seluruh tubuh lemas, semua tulang hancur, dan seluruh fitur wajah terdistorsi. Ketika semua orang melihatnya, sudut mulut mereka berkedut, mereka baik-baik saja sekarang, tetapi sekarang mereka dipukuli menjadi idiot. Ye Chen. Cheng Kun tiba-tiba berdiri lagi, menatap Ye Chen dengan dingin, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekan aura yang menakutkan, dia masih tidak bisa menahan luapan. Saya khawatir ini mungkin kekalahan Zheng Yangzong yang paling memalukan sejak 3 kompetisi besar. Seorang murid sejati dari alam Truyang, di bawah premis menggunakan teknik tembus pandang, dikalahkan dengan bersih dan sepenuhnya, dipukuli hingga lumpuh. Namun, orang ini adalah Ye Chen yang baru saja menggodanya. Ini adalah pertama kalinya dia dimainkan oleh Ye Chen, dan wajahnya ditampar dengan keras. Kali ini, murid Zheng Yangzongnya dinonaktifkan, dan itu adalah pukulan keras lainnya. Tamparan. Sekarang, ini bukan lagi hal yang memalukan, tapi memalukan. Melihat wajah marah Cheng Kun, Ye Chen menunjukkan kepolosan dan kepanikan, maaf, saya tidak menyangka dia begitu lemah. Jika saya tahu dia sangat lemah, saya akan bertindak ringan. Selain itu, saya pikir Anda positif. Murid-murid Zong semuanya pandai bertarung, siapa tahu mereka sangat lemah, dan selain itu, saya baru saja jatuh, tetapi tidak membutuhkan banyak kekuatan. Ye Chen berbicara banyak dengan fasih, dan dia menunjukkan ekspresi yang tidak berbahaya dan polos dari awal sampai akhir. Kamu. Rao Cheng Kun hampir muntah darah selama 3 liter karena penyumbatan Ye Chen. Apa ini? Ini membenci muridnya dari Sekte Zheng Yang. Ini secara terang-terangan mempermalukannya. Telanjang, diinjak-injak di Zheng Yangzong. Wahahaha. Melihat wajah Cheng Kun, lelaki tua Zuge tidak bisa menahan diri, jadi dia hanya tertawa terbahak-bahak. Dengan senyumnya, wajah Cheng Kun menjadi sangat suram. Dingin. Sebelum dia bisa berbicara, si Tunan berteriak. Seperti dia, si Yan dan yang lainnya juga terlihat bahagia sejak 3 kompetisi besar, dia Heng Yuezong ditekan oleh Zheng Yangzong, dan dia akhirnya merasa bangga sekali. Adapun Yang Dingtian dan yang lainnya, mereka semua tersenyum. Serangan balik Ye Chen sekali lagi membawa Heng Yue kembali, dan kata-kata Ye Chen menamparkan Zheng Yangzong lagi di depan umum. Heng Yuezong, Ye Chen, menang. Sudah lama sejak Wu Changqing mengumumkan, jadi Ye Chen mengumumkannya sendiri. Kamu. Ketika Wu Changqing datang, Ye Chen sudah melompat dari platform pertempuran. Kerja bagus. Begitu dia kembali ke tempat duduknya, si Tunan meninju dada Ye Chen dengan keras. Tuan Sekte Tuan, saya tidak mempermalukan Anda. Ye Chen terkekeh. Itu benar, wajahmu terlalu panjang. Pang Dacuan menepuk pundak kecil Ye Chen dengan keras, nak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Kakek, aku sangat senang. Di masa depan, ketika kamu pergi ke Paviliun Wanbao untuk membeli hal, Anda akan mendapatkan diskon 30%. Itu masih bisa diandalkan. Dengan berakhirnya duel antara Ye Chen dan Sui Yin, babak kedua semifinal dari 3 kompetisi besar benar-benar berakhir, dan Heng Yuezong belum tersingkir. Semifinal. Tentu saja, meski Heng Yuezong memenangkan 1 pertandingan, namun pemenang terbesar dari ketiga kompetisi tersebut saat ini tetaplah Zong. Di semifinal, 14 orang bertanding berpasangan, 7 di antaranya masuk semifinal, dan di antara 7, keluarga Zheng Yangzong berjumlah 5, sedangkan keluarga Qing Yunzong dan Heng Yuzong masing-masing hanya menempati 1 tempat. Di penghujung babak semifinal, pasukan kuartet berdiri satu demi satu, dan masing-masing menghela nafas. Tubuh roh misterius terkuat mengalahkan murid sejati dalam 1 ronde, dan Ye Chen, manusia terlemah, juga mengalahkan murid sejati dalam 1 ronde. Sungguh baru untuk dibayangkan. Melihat arus orang yang meninggalkan lapangan di bawah, Dong Huang Taixin dalam kehampaan juga berdiri dengan malas, dengan senyum menawan di bibirnya, sungguh anak kecil yang menarik, sepertinya ketiga kompetisi ini juga tidak membosankan seperti yang saya kira. Itu akan. Xuan Chen, kamu, keturunan Xuanzong dari Great Chu, benar-benar berbakat. Fuya, yang berada di samping, menatap Xuan Chen dengan wajah sedih. Sejujurnya, aku juga terkejut. Xuan Chen sedikit tersenyum. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya telah kembali ke Paviliun Wang Yue. Wahahaha. Sampai dia kembali ke kediamannya, si Tunan masih memegangi perutnya dan tertawa, keren banget. Semua orang mengabaikan pria ini secara langsung, dan mata mereka semua terfokus pada Ye Chen. Hari ini, Ye Chen, yang mereka tidak terlalu optimis, tidak hanya memenangkan 2 putaran untuk Heng Yue,
tetapi juga menamparkan wajah Zheng Yangzong di depan umum meskipun mereka kalah telak, mereka masih merasa sangat nyaman. Ye Chen, lawan besok tidak lebih baik dari Sui Yin hari ini. Lagi pula, Yang Dingtian mengelus janggutnya dan menatap Ye Chen, jika memungkinkan, akui kekalahan jika kamu bisa. Lumpuh. Memahami. Kamu tidak ingin kehilangan ekormu. Melihat Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berpikir tidak selaras, Chu Linger melangkah maju dengan gemetar, lawan besok semuanya tangguh, dan yang terlemah adalah yang keempat dalam kebenaran. Biografi Sekte. Kamu juga mendengar hari ini bahwa Cheng Kun ingin murid-muridnya menghapusmu secara terang-terangan. Chu Xuaner juga merenungkan, dia tidak bisa membunuhmu, tapi murid Zheng Yangzong bisa. Dia sudah mati, dan aku, Heng Yue, juga tidak berdaya. Mengejar tanggung jawabnya. Jadi, laki-laki, tidak apa-apa membujuknya sekali atau dua kali, Pang Dacuan juga menepuk bahu kecil Ye Chen. Tidak, apakah kamu begitu tidak percaya diri padaku? Ye Chen memandangi sekelompok besar orang dengan heran. Mendengar ini, Yang Dingtian menepuk bahu Ye Chen dengan ringan, dan berkata dengan senyum lega, anak kecil, aku tahu kamu ingin memenangkan kejayaan untuk sekte, tetapi kamu harus melakukan apa yang kamu bisa. Lawan besok tidak sesederhana berbicara tentang itu. Dari aku, Ye Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela langsung oleh Yang Dingtian. Oke, ayo istirahat. Yang Dingtian melambaikan tangannya, Master Daoxuan dan yang lainnya menepuk Ye Chen satu demi satu, dan kembali ke kamar mereka. Melihat ini, sudut mulut Ye Chen berkedut, merasa Yang Dingtian dan yang lainnya masih belum cukup tahu tentang kekuatannya yang sebenarnya. Tapi mereka tidak mengerti, Ye Chen tahu betul di dalam hatinya bahwa sejak kultivasinya mencapai tingkat kelima alam Yuan manusia, dia sudah memiliki kekuatan tempur untuk menghadapi semua murid di bawah alam Void Roh secara langsung. Terus terang, dalam 3 kompetisi ini, satu-satunya lawan yang dia takuti dari awal sampai akhir adalah Jining Suang, tubuh roh misterius. Yang lainnya, bahkan Hua Yun dan Zhou Ao dari Sekte King Yun, jauh darinya. Lawan. Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku besok, tuanku. Ye Chen menggelengkan kepalanya, selama kamu tidak bertemu Jining Suang, orang lain akan mengabaikannya, dan aku akan menyapu jauh-jauh. Sambil menggumamkan ini di dalam hatinya, dia duduk bersila di bawah pohon besar itu lagi. Segera, dia menerima esensi Hobgoblin yang ditransmisikan oleh Avatar, menanamkannya ke dalam tubuhnya, dan kemudian menyempurnakannya menjadi ki sejati murni dengan api yang sebenarnya. Bab 218 Ye Chen berbicara dengan Bai Yi. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Hari ini, ketika Yang Dingtian dan yang lainnya memasuki arena, yang mereka lihat hanyalah gigi terkatup Zheng Yangzong kemarin, karena Ye Chen, Zheng Yangzong menjadi bahan tertawaan terbesar di antara penonton. Aneh. Ye Chen mengabaikan tatapan itu dan mengikuti Chu Xuaner ke kursi Heng Yuezong. Pasukan dari segala arah duduk, dan Zheng Yangzong adalah yang terakhir tiba, tetapi wajah Cheng Kun benar-benar suram dan menakutkan dari kejauhan, mata yang penuh cahaya dingin itu semua menatap Ye Chen. Ye Chen masih mengabaikannya, dan hanya menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya. Dalam ketiadaan, Dong Huang Taixin dan mereka bertiga juga muncul bersamaan. Fuya, apakah ada cara untuk membuat lawan dari tubuh roh misterius Zhou Ao dari Sekte King Yun? Jika tidak, itu akan benar-benar tidak berarti. Tepat setelah duduk, Dong Huang Taixin menatap Fuya dengan penuh minat. Ada banyak cara. Fuya membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, namun, sebagai anggota Sekte Tianxuan, aturan surgawi kita adalah bahwa kita tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan Chu Agung. Menjadi bahwa guru suci ingin saya untuk melanggar aturan surgawi. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat tubuh roh misterius itu. Dong Huang Taixin tersenyum santai, jika dia benar-benar dapat dengan mudah mengalahkan murid sejati nomor 1 King Yun, maka dia harus meminta Tianxuan Menku untuk merawatnya. Dibudidayakan. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa membuat pengecualian sekali. Murid tingkat lanjut, naik ke panggung untuk menggambar undian. Segera, suara Wu Changqing terdengar dari langkah berikutnya. Oke. Ye Chen memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, dan segera berdiri, berjalan ke platform pertempuran dalam 2 atau 3 langkah, pertama-tama melirik Wu Changqing yang memiliki wajah muram, lalu memasukkan tangannya ke dalam kotak kayu kecil. Segera, dia keluar dengan papan kayu kecil. Ini bukan nomor 7, tidak ada selamat tinggal. Dari kejauhan, Chu Linger melihat nomor pada papan kayu kecil Ye Chen,
dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang, kali ini keberuntungannya tidak begitu baik, 7 murid tingkat lanjut berhadapan dua-dua, tentu saja salah satu dari mereka selamat tinggal, tapi sayangnya orang ini bukan dia, melainkan Hua Yun dari Sekte Zhengyang. Segera, daftar pertempuran akan keluar. Untung bukan Jining Suang. Ye Chen meliriknya, merasa sedikit lega. Bajingan. Suara omelan dingin datang dari sisi berlawanan. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Gong Sun Zi, kepala sekolah dari Sekte King Yun, karena biografi sejati pertama keluarganya, lawan yang dia gambar adalah Jining Suang, tubuh dari roh misterius. Sialan. Ekspresi Zhou Ao berubah menjadi sangat jelek. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatannya dan kibawaan King Kong yang tidak bisa dihancurkan, selama dia tidak bertemu dengan tubuh misterius itu, dia akan dengan mudah mencapai final, tetapi dia baru saja mendapatkan Jining Suang, jadi bagaimana mungkin dia tidak dirugikan. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, kekuatan Jining Suang membuatnya cemburu, dia mengerti lebih baik dari orang lain bahwa jika dia benar-benar bertemu dengan Jining Suang, tubuh roh misterius, pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang. Namun, jika Zhou Ao mengetahui bahwa lawannya diatur oleh seseorang sebelumnya, saya tidak tahu apakah dia akan memuntahkan 3 liter darah di tempat. Pada saat ini, semua orang di kuartet menghela nafas, diam-diam meratapi nasib buruk Zhou Ao. Zhou Ao menghadap Suanger, ini adalah hasil terbaik. Di kursi tinggi, Cheng Kun sekali lagi menunjukkan senyum menggoda. Dengan cara ini, Zhou Ao pasti akan kalah, dan selamat tinggal Hua Yun telah maju ke final selangkah lebih maju. Ye Chen, yang berada di Yuanjing, mengabaikannya. Dengan cara ini, 4 orang yang akan maju ke final dari 3 kompetisi kali ini akan menjadi lawan reguler saya. Orang-orang dari Yangzong, para tetua di samping juga tersenyum bahagia. Ye Chen dari Sekte Heng Yue dan Bai Yi dari Sekte Zhengyang, berhadapan di atas panggung. Di sisi lain, suara Wu Changqing bergema di seluruh tempat. Suara mendesing. Begitu Wu Changqing selesai berbicara, Zheng Yangzong Bai Yi melompat ke platform pertempuran seperti sosok hantu. Ye Chen, naiklah ke panggung untuk bertarung. Bai Yi berteriak keras, menunjuk langsung ke arah Ye Chen, dagunya terangkat sangat tinggi, dan matanya lebih provokatif. Tadi malam, Cheng Kun telah memberi mereka perintah kematian. Siapapun yang bertemu Ye Chen di panggung pertempuran harus menghapus Ye Chen, dan Cheng Kun juga melepaskannya, yaitu, siapapun yang dapat menghapus Ye Chen akan dapat melakukannya. Dapatkan pil dengan nilai tinggi. Jelas, di mata orang lain, orang yang beruntung ini adalah Bai Yi. Apalagi, Bai Yi sendiri berpikir demikian. Di bawah, Ye Chen sudah berdiri memutar lehernya, tetapi diseret kembali ke tempat duduknya oleh Chu Xuaner di belakangnya. Kamu tidak dapat menemukan kematian. Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan marah, aku tidak ingin murid yang telah aku kembangkan dengan sangat keras dipukuli dan dilumpuhkan seperti ini. Mengetahui bahwa aku kalah, naiklah ke atas panggung untuk mencari kegembiraan. Selamat tinggal, Tuan, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya, kata Ye Chen dengan tergesa-gesa. Itu aneh. Oh. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Ye Chen hanya duduk di kursi dengan patuh. Kenapa, kamu tidak berani naik? Melihat Ye Chen tidak bergerak, Bai Yi di atas panggung mencibir lagi, tetap saja, murid-muridmu dari Sekte Heng Yue semuanya pemalu dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk pergi. Di atas panggung, Chu Xuaner melirik Bai Yi, tapi dia tidak marah sama sekali, dia hanya mengangkat tangan gioknya dengan lembut, kali ini, aku, Heng Yuezong, mengenali. Namun, sebelum dia bisa mengucapkan kata kalah, Ye Chen, yang duduk dengan patuh di sampingnya, ditembak seperti bola meriam, dan melangkah ke medan perang dalam satu langkah, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bereaksi. Lebih. Saat Ye Chen naik ke atas panggung, kuartet itu penuh kejutan. Dia benar-benar berani naik. Sayap putih itu bukan Sui Yin, tidak heran jika senjata spiritualnya tidak ditekan. Benar-benar bodoh. Di sini, Chu Xuaner sudah bangun, dan menatap Ye Chen dengan marah, dia tidak pernah berpikir bahwa muridnya akan melakukan trik seperti itu padanya, kamu tahu banyak. Begitu saya tidak memperhatikan, Anda melompat. Kamu bocah, turunlah untukku. Tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya seperti mainan. Kamu tidak bisa turun. Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan keras, dan dia tidak lupa menyingsingkan lengan bajunya saat dia berbicara, seolah-olah dia akan naik ke atas panggung dan memukuli Ye Chen dengan kasar. Cuk Xuan.
Sebelum Ye Chen dapat berbicara, suara muram Wu Changqing terdengar tidak jauh dari sana. Dalam duel di atas panggung, pihak ketiga dilarang berpartisipasi. Sebagai tetua fraksi, tahukah kamu? Jangan gunakan aturan untuk menindasku. Chu Xuaner berkata dengan dingin, aku sedang berbicara dengan muridku, ada apa denganmu? Duel telah dimulai, dan para pemalas menunggu untuk mundur. Sebelum Chu Xuaner selesai berbicara, dia segera diinterupsi oleh suara agung. Duel akan segera dimulai, dan para pemalas sedang menunggu untuk mundur. Cheng Kun mengintervensi dengan paksa, dan saat berbicara, dia tidak lupa melirik Chu Xuaner, dan berkata dengan dingin, jika seseorang mengganggu kompetisi, aku pasti akan menghukumnya. Anda, saudari junior, kembalilah, Yang Dingtian berkata dengan suara yang dalam, tidak lupa menatap Cheng Kun dengan dingin. Tuan, silakan duduk diam. Di atas panggung, Ye Chen memiringkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak lupa mengedipkan mata pada Chu Xuaner selama proses tersebut. Setelah berbicara, Ye Chen memutar lehernya, dan menatap Bai Yi di seberangnya dengan senyuman di wajahnya. Seperti dia, Bai Yi juga menatapnya dengan penuh minat, dengan main-main di sudut mulutnya, dan menggoda di matanya, dan mencibir, kamu menggertak dan menghancurkan leluhurmu, mungkin kamu bisa menjelaskan kata-kata terakhirmu sebelumnya. Itu omong kosong. Ye Chen tidak ingin diganggu dengan orang ini, jadi dia bergerak di tempat, mundur, dan menembak seperti bola meriam. Terlalu berlebihan. Bai Yi mencibir, kekuatan spiritualnya beredar dengan cepat, dan dia membuat segel besar 5 bintang dengan satu telapak tangan. Mengaum. Dengan raungan binatang buas, Ye Chen menghindari cetakan telapak tangan dengan lompatan kera, dan kemudian menggertak dirinya sendiri di depan Bai Yi. Dia tidak bisa membantu tetapi menyerang Bai Huangquan dengan paksa, mengenai dada Bai Yi. Ding! Namun, pada saat ini, ada suara mendengung dari pergelangan tangannya, dan bintang ketujuh di cincin bintang 7 bayangan bulan menyala, yang juga berarti bebannya langsung meningkat dari 3000 kati menjadi 3500 kati. Nima. Ye Chen berteriak dalam hatinya, dan tiba-tiba merasakan beban di tubuhnya tiba-tiba bertambah, karena dia tidak menyangka bintang ketujuh dari cincin bintang 7 bayangan bulan menyala, sehingga tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Karena serangannya tiba-tiba melambat, mengungkapkan kelemahan besar, yang juga memberi Bai Yi peluang besar. Kecepatannya terlalu lambat. Sebelum Ye Chen menstabilkan sosoknya, suara lucu Bai Yi terdengar di telinganya. Bab 219 Memukau penonton. Engah, engah, engah. Dalam momen singkat ini, Bai Yi telah menembak satu demi satu, dan setiap kali dia melakukan tembakan, akan ada jejak darah di tubuh Ye Chen de. Ledakan. Dengan telapak tangan Bai Yi, Ye Chen terbang keluar dari udara, mungkin membawa beban 3500 jin, sehingga ketika Ye Chen mendarat, kedua kakinya membuat jejak di platform pertempuran. Dengar, biarkan aku mengatakannya. Kalian berdua sama sekali tidak berada di level yang sama. Ye Chen terpesona hanya dalam satu putaran, menyebabkan penonton dari segala arah menghela nafas. Kesenjangan kekuatan ini tidak terlalu besar. Di kursi, Yang Dingtian memandang Ye Chen dengan cemas, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku seharusnya mengurungnya dengan kuat. Seharusnya tidak. Sangguan Yuer sedikit heran, kamu seharusnya tidak terlalu lemah. Ngomong-ngomong, anak ini benar-benar terlalu memikirkan kemampuannya. Zuge tua duduk di sana dengan tangan di tangannya, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku mengatakannya tadi, kamu masih tidak percaya. Di samping, Biyu hanya menutup matanya lagi, dia benar-benar tidak mau repot-repot menonton pertarungan ini, pertarungan tanpa ketegangan benar-benar membosankan. Tunggu, ini baru permulaan. Suara Cheng Kun sangat dingin, dan ada tawa sinis di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah melihat adegan kematian tragis Ye Chen di medan perang. Di atas panggung, Ye Chen bangkit karena malu, memutar lehernya dengan keras. Nenekmu, buang-buang waktu untuk bertarung denganmu. Bai Yi, yang berada di sisi berlawanan, telah menyerang seperti hantu, dan serangannya adalah segel bintang besar. Bahkan jika kekuatan tempurnya hanya 60%, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Ye Chen mencibir, bukannya mundur, Bahuang menyerang dengan pukulan yang kuat. Engah. Tinjunya keras, darah langsung terciprat, seluruh lengan Bai Yi berdarah, dan dia terbang di tempat. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tertegun. Ye Chen, yang dipukul oleh Bai Yi sebelumnya, tidak bisa mengangkat kepalanya. Kenapa dia begitu lemah kali ini, dan terpesona oleh pukulan Ye Chen?
Namun, bagaimana mereka tahu bahwa bukan karena Bai Yi menjadi lebih lemah, tetapi bahwa Ye Chen telah menjadi lebih kuat. Bahkan jika dia ditekan oleh cincin bintang 7 bayangan bulan, bahkan jika dia hanya bisa menampilkan kurang dari 60% dari kekuatan tempurnya, kekuatannya jauh lebih besar dari Bai Yi. Bagaimana mungkin? Bai Yi ditinju terbang, menyebabkan Cheng Kun dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata. Kontras antara sebelum dan sesudah begitu besar sehingga mereka tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Di tempat kejadian, orang yang paling merasakan adalah Bai Yi di udara. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia masih tidak percaya bahwa dia, yang berada di alam yang sejati, akan terpesona oleh satu orang di Yuan Realm. Namun, bagaimanapun, dia adalah yang keempat dalam warisan sejati dari Sekte Zhengyang. Setelah mendarat, dia dengan cepat mundur 3 atau 4 kaki. Aku akan menghadiahimu dengan pukulan lain. Ye Chen mendatanginya seperti harimau ganas, dan tanpa basa-basi lagi, Bahuang Fist menyerang dengan paksa. Wajah Bai Yi suram, kekuatan spiritual melonjak keluar dari tubuhnya, dia maju bukannya mundur, dan segel besar meraung ke arahnya. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh. Yang mengejutkan semua orang yang hadir adalah bahwa Bai Yi, yang berada dalam kondisi matahari yang sebenarnya, dipukul oleh Ye Chen lagi dan mundur dengan teredam. Jejak kaki yang dalam. Anak aneh macam apa ini? Bai Yi terkejut, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan tinju Ye Chen pada pukulan sebelumnya, yang tampaknya jauh melebihi kemampuan seseorang di Yuanjing. Datang lagi. Ketika Bai Yi terkejut, Ye Chen datang seperti harimau. Mencari kematian. Naluri bertarung menyebabkan Bai Yi memutar tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, dan kemudian dia memikirkan formulanya, pedang pembunuh itu segera bergetar, dan dengan dia sebagai pusatnya, gelombang energi pedang yang tak tertandingi muncul. Langsung berubah. Formasi pedang abadi terbang. Mengikuti omelan lembut Bai Yi, dia mengayunkan lengannya membentuk lingkaran, mengarahkan ujung pedang ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak mundur, pedang Cixiao dipegang di tangannya, dan dia menari sangat dekat dengannya. Energi pedang sudah berdering di sekelilingnya, dan susunan pedang pertahanan Tiangang langsung ditampilkan. Paon paon paon. Formasi pedang Bai Yi secara gila-gilaan bertabrakan dengan formasi pedang Tiangang, memicu percikan api yang terang, tetapi yang mengejutkan penonton di segala arah, formasi pedang yang dia mainkan di True Yang Realm gagal menembus pertahanan Ye Chen. Ubah aku. Ye Chen mendengus dingin, Qi Xiaojian menunjuk ke Bai Yi. Formasi pedang pertahanan Tiangang langsung berubah menjadi formasi pedang menyerang, dan pedang Qi mengamuk, jumlah yang membuat Bai Yi hanya merasa kulit kepala mati rasa. Sudah terlambat, tapi cepat. Bai Yi kembali untuk bertahan seketika, membentuk segel dengan satu tangan, dan membentuk perisai tebal di depannya. Paon paon paon. Energi pedang dari formasi pedang Tiangang menghantam baju besi perisai tanpa urutan tertentu. Setiap energi pedang dapat meninggalkan bekas pedang pada baju besi perisai, dan dalam 2 napas, sayap putih muncul di baju besi perisai. Berikan padaku. Ye Chen bergegas maju, dan Bahuang meninju perisai itu dengan keras dengan pukulan yang kuat dan mendominasi. Klik. Segera, suara jernih bergema ke segala arah, perisai kokoh Bai Yi dihancurkan oleh pukulan Ye Chen. Rao Bai Yi juga mengalami serangan balik, dan terkejut mundur dengan geraman teredam setiap kali dia mundur selangkah. Soalnya kakinya akan gemetar. Meninggalkan jejak di atas panggung. 8 pemborosan. Ketika semua orang tercengang, Ye Chen menyerang lagi, Bahuang Fist penuh dengan semangat juang, dan dia bahkan lebih berdarah, membuat Bai Yi berpikir bahwa bukan manusia melainkan binatang buas yang membunuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada raungan konstan di panggung pertempuran, dan Bai Yi sangat sengsara. Dia dipukuli sampai ke tepi panggung pertempuran oleh Ye Chen. Dia diizinkan memiliki berbagai teknik rahasia, tetapi pada dasarnya tidak berguna saat menghadapi Ye Chen. Setiap kali dia bergerak, mereka semua akan dihancurkan oleh Ye Chen. Engah. Saat darah menumpuk, jari Ye Chen membuat lubang berdarah di bahu Bai Yi. Sejauh ini, Bai Yi telah menstabilkan sosoknya, seluruh tubuhnya berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya ganas seperti hantu. Sampai sekarang, dia telah ditekan dan dipukuli. Tapi setelah lebih dari 20 putaran, dia benar-benar ditekan. Melihat mundurnya Bai Yi terus-menerus, terdengar suara-suara terkejut dari segala arah. Bagaimana situasi anak Ye Chen itu? Apakah dia berada di alam asal manusia? Anak ini sangat aneh.
Zhuge tua, yang sebelumnya tidak optimis tentang Ye Chen, juga terkejut. Itu hanya kebetulan. Diyu masih menutup matanya dan bermeditasi, tetapi terlihat bahwa ekspresi wajah itu juga sangat terkejut. Dia pikir tidak mungkin baginya untuk menang dalam pertempuran dengan kekuatan besar. Celah. Biarkan aku mengatakannya. Dia tidak akan selemah itu. Dibandingkan dengan Biyou, Sang Guan Yuer tidak pernah meragukan kekuatan Ye Chen dari awal hingga akhir. Tidak biasa bisa melarikan diri beberapa kali di tangan dari surga kedelapan alam kosong dan gelap, Renyuan Jing bisa melakukannya. Biarkan aku memberitahumu, muridmu terlalu menakutkan. Ke arah Heng Yuezong, Chu Linger dan yang lainnya juga penuh dengan desahan, menatap Ye Chen di tribun, dan kemudian menatap Chu Xuaner, menyeberangi seluruh pertarungan alam dan mendapatkan keunggulan, dia melawan langit. Melihat Chu Xuaner lagi, dia juga tampak terkejut, jelas dia belum pernah bertemu Ye Chen Hui yang begitu kuat, tidak heran anak ini terus berusaha membujuknya untuk naik ke atas panggung, melihat postur tubuhnya, dia cukup percaya diri. Dibandingkan dengan mereka, Cheng Kun dan yang lainnya terlihat jauh lebih jelek, bagaimana seseorang bisa begitu kuat di Yuanjing. Iyer, kamu tidak perlu menjaga tanganmu lagi. Cheng Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam. Bab 220 Klone Pantom. Mendengar ini, semua orang mau tidak mau melihat ke samping ke panggung pertempuran, kata-kata Cheng Kun jelas, yaitu, Bai Yi masih memegang kartu truf di tangannya. Benar saja, setelah pukulan keras ke Ye Chen, Bai Yi di panggung pertempuran tiba-tiba berbalik, lalu dengan cepat mencubit sidik jarinya, seluruh tubuhnya bersinar, dan kabut putih berkabut naik dengan hebat. Segera, sosok Bai Yi menjadi ilusi, dan dengan satu langkah, ada lebih dari selusin hantu, sehingga tidak mungkin membedakan mana yang asli. Kenapa? Ini pertarungan geng. Ye Chen tidak takut, dan dia meninju dengan kecepatan yang sangat cepat, menghancurkan salah satu klon. Karena itu adalah klon, kekuatannya terlalu jauh di belakang yang asli, bahkan jika Bai Yi yang asli ditinju oleh Ye Chen, dia mungkin memuntahkan darah, apalagi klon Bai Yi. Namun, yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa avatar sayap putih yang diledakkan olehnya berubah menjadi kepulan asap hijau di tempat, dan di bawah gelombang asap hijau, itu mengembun lagi dalam sekejap. Tidak bisakah kamu membunuhku? Ye Chen terkejut. Mati. Ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, lebih dari selusin sayap putih telah menyerang dari segala arah, atau cetakan telapak tangan, atau lampu pedang, atau bayangan tinju, dan langsung menenggelamkan Ye Chen. Untuk sesaat, Ye Chen terluka. Banyak orang, bukan? Mantap, Ye Chen memotong sayap putih dengan pedang, membuat celah, dan kemudian melompat keluar dari pengepungan. Kemana kita akan pergi? Sebuah sayap putih bergegas maju dalam sekejap, dan menamparnya dengan telapak tangan. Klon, kamu bukan apa-apa. Sekilas melihat bahwa itu adalah klon yang menyerangnya, Ye Chen segera mengayunkan tinjunya dan meninju. Karena dia tahu itu adalah klon, dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Namun, yang mengejutkannya adalah aura avatar itu meningkat seketika, dan kekuatan serangan juga meningkat tajam dalam sekejap, dan kekuatan telapak tangan itu juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Engah. Dengan gerakan keras, tinju Ye Chen benar-benar berdarah. Bagaimana situasinya? Ye Chen mundur dalam kekalahan, bertarung dan pergi, dan mata roda peri terbuka sedikit, menatap selusin sayap putih yang bergegas dari segala arah. Tidak. Melihat sekeliling dengan pukulan, mata Ye Chen langsung menyipit. Dia menemukan bahwa meskipun dia menghadapi lebih dari selusin sayap putih, hanya satu dari mereka yang merupakan dewa, dan kekuatan dewa itu benar-benar berenang di antara lusinan klon, menjadi dewa. Tidak heran kekuatan avatar yang menyerangku sebelumnya meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Ternyata avatar itu menjadi dewa pada saat itu juga. Mata Ye Chen berkedip, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, bocah ini bahkan dibebani dengan teknik rahasia semacam ini, itu tersembunyi cukup dalam. Untuk sesaat, Ye Chen mengerutkan kening, dan pikirannya berubah dengan cepat. Avatar Bai Yi akan terlahir kembali jika ada yang dihancurkan. Itu telah disimpan lebih dari selusin dari awal hingga akhir. Dewa dan avatar dapat berubah menjadi satu sama lain. Ini berarti bahwa setiap avatar yang saya hadapi mungkin adalah dewa. Setiap waktu saya bergerak Anda harus menggunakan kekuatan penuh Anda, jika tidak 10% kekuatan dapat meledakkan klon, tetapi 10% kekuatan tidak akan pernah menyakiti Bai Yi. Sebaliknya, Bai Yi dapat mendistribusikan kekuatan di antara klon sesuai untuk situasi.
Klon bisa membohongiku. Gunakan semua kekuatanmu, tapi avatar juga bisa menjadi dewa dalam sekejap, mengejutkanku. Ledakan. Ledakan. Sementara dia berpikir, lebih dari selusin sayap putih menyerang lagi. Zeng. Selama serangan itu, pedang pembunuh es masih ganas, langsung menuju tenggorokan Ye Chen. Tuanku. Ye Chen menyipitkan matanya, dan segera menembak, menusuk Chang Hong dengan pedang, dan menyesalinya. Engah. Tubuh Bai Yi meledak seketika. Itu bukan dewa, dewa itu berpaling. Ekspresi Ye Chen membeku, dia berbalik dengan tergesa-gesa, membalik telapak tangannya dan menamparnya di belakangnya, karena dewa yang menusuk dengan pedang berubah menjadi tiruan sedetik yang lalu, dan dewa juga dalam sekejap, ia beralih ke klon lain, yang menyerang Ye Chen dari belakang. Ledakan. Dengan telapak tangan yang keras, keduanya terguncang. Engah, engah, engah. Segera, darah berceceran, dan ada lebih dari selusin selokan darah di tubuh Ye Chen. Hantu avatar kakak Bai Yi adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tolak. Di bawah, melihat Ye Chen terus-menerus terluka, para murid dari Sekte Zeng yang tertawa sinis. Dengan cara ini, Bai Yi tidak akan terkalahkan. Cheng Kun tersenyum pelan, dengan tatapan sinis di matanya, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana Ye Chen dipotong menjadi daging dan darah oleh pedang Bai Yi. Mata buta, anak laki-laki bernama Bai Yi ini benar-benar memiliki teknik rahasia semacam ini. Orang tua Zhuge menghela nafas. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa biografi sejati keempat dari Zeng Yang Zong sesederhana membicarakannya. Diyu di samping mengeluarkan suara santai, dan berkata dengan nada menghina, bahkan jika aku menemukan metode rahasia ini, itu akan memakan waktu banyak usaha, apalagi dia. Ini benar-benar hantu tiruan. Kata-kata yang Dingtian cukup bermakna, dan kulit mereka berubah tajam, menjadi sedikit jelek. Paman Guru, apa asal-usul teknik rahasia ini? Situ Nan dan yang lainnya memandang Bai Yi. Anda seharusnya sudah mendengar tentang Pantom Taois, yang Dingtian berkata perlahan, dia seumuran dengan nenek moyang dari 3 sekte saya. Yang disebut klone Pantom adalah aksinya yang terkenal. Mengenai avatar, saya yakin Anda juga punya melihat bahwa Bai Yi memiliki lebih dari selusin avatar, dan setiap avatarnya terkait dengan dewa, dan yang paling membuat frustrasi adalah bahwa setiap avatar dapat menjadi dewa, dan dapat berada di antara dewa dan avatar. Setiap kali klon dihancurkan, klon berikutnya akan mengambil alih dan dilahirkan kembali. Setelah mendengarkan, Situ Nan dan yang lainnya terkejut, kalau begitu. Bukankah ini berarti bahwa jika Ye Chen ingin mengalahkan Bai Yi, dia harus membunuh lebih dari selusin klon Bai Yi sekaligus? Jika tidak, Bai Yi selusin klon akan terus mengubah dewa dan terus-menerus dilahirkan kembali, bukankah itu setara dengan memiliki kehidupan tanpa batas? Meskipun hantu klon itu menakutkan, itu tidak dibesar-besarkan seperti kehidupan yang tak terbatas. Master Daoxuan memulai percakapan, latih metode rahasia apapun, itu akan menghabiskan, kita akan bertarung dengan orang lain, kecuali situasinya mengharuskannya. Jika tidak pada dasarnya tidak akan diubah berkelahi dengan klon, karena begitu klon muncul, itu pasti akan berbagi sebagian kekuatan dewa, dan konsumsinya harus diserap dari tubuh dewa, dan hantu klon, dari awalnya, ditakdirkan untuk mengkonsumsi lebih dari selusin klon biasa kali, karena ada lebih dari selusin klon, konsumsi yang begitu besar, tidak mudah untuk bertarung dalam waktu yang lama, dan pasti akan sulit untuk didukung setelah sekian lama. Jika kamu mengatakan itu, maka aku mengerti. Situ Nan menghela nafas lega, jadi, selama Ye Chen bertahan, masih ada kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, kan? Secara teori. Chu Xuaner berkata, tetapi karena Bai Yi berani menggunakan metode rahasia ini, dia harus yakin bahwa dia dapat mengalahkan Ye Chen dalam waktu singkat. Dia berada dalam kondisi matahari sejati dan memiliki kekuatan spiritual yang melimpah. Dalam hal konsumsi, bahkan jika selusin klon dikonsumsi bersama, itu masih akan memakan Ye Chen sampai mati.